Sebelumnya cek suara saya bisa diakses anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Iya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa ya. Oke, di sini untuk ketua kelasnya siapa ya? Bisa dipimpin doa. Dorothea. Oh, Dorothea. Yuk, Tea, mungkin bisa dipimpin. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, makasih Tea ya udah. Pak, di sini akan sebelum kita memulai pelajaran kita, materi kita, Bapak mau ngecek ya, ngecek kehadiran kalian semua di sini. Baik, yang pertama, Radia hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Artika? Hadir, Pak. Oke, mantap. Yang selanjutnya, Dorothea? Hadir, Pak. Bella? Hadir, Pak. Sip. Oke, Nisa? Hadir, Pak. Oke. Tumben nggak rame, Nisa? Ya. Oke, Rizwan? Hadir, Pak. Oke, Yunita? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sally? Hadir, Pak. Imawati? Hadir, Pak. Oke ya, Nugroho? Oke, mungkin lagi gangguan. Lagi di pasar sebenarnya, Pak. Lagi di pasar ya? Buka. Cari takjil ya? Iya, Pak, cari takjil. Oke ya. Leli? Hadir, Pak. Oke ya, kita langsung aja mulai ke materi kita. Sebelumnya Pak izin mau share screen. Sudah terlihat? Oke, sudah. Oke ya, jadi kita di sini akan membahas tentang perkembangan organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Nah, kita bisa di next dulu. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kita, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan organisasi pergerakan pada masa Jepang. Oke, next. Oke, jadi di sini kita ada dua pembahasan, tetapi kita di sini akan membahas salah satunya dulu, yaitu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, lalu ada organisasi militer dan semi-militer. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Oke, next. Nah, di sini untuk organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, sebelum kita lanjut, sebelumnya Papa mau tanya nih, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih contohnya organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan? Untuk pertemuan kemarin, Papa kira Bapak sudah menyinggung salah satu organisasinya ya. Mungkin ada yang ingin menjawab. Karang Taruna, Pak. Mungkin masih sama. Jawa Hokokai, Pak. Apa Mas Irwan? Mungkin Jawa Hokokai, Pak. Oh, betul ya, untuk salah satunya Jawa Hokokai. Kayak kita langsung aja masuk ke materinya, tapi bukan Karang Taruna. Oke ya, next. Baik, di sini untuk organisasi yang pertama ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Okay, next. Nah, untuk organisasi Putra ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan di sini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Hajar Mas Manjur. Jadi 4 serangkai ya, nah, bukan 3 serangkai. Oke, next. Nah, di sini jadi ada gambar tokoh-tokohnya sama untuk perkumpulan organisasinya. Di sini Bapak mau sedikit bertanya juga nih untuk yang 4 orang itu sendiri. Ada yang bisa jawab nggak? Gampang kok. Mungkin bisa dipilih. Aku bisa jawab semua langsung. 4 rangkaian, Pak. Iya, bisa disebut mungkin yang kiri atas itu siapa? Itu Presiden Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Betul. Yang sebelah kanannya? Sebelah kanan itu siapa ya? Siapa ya? Yang lain aja, Pak. Oke ya. Ki Hajar Dewantoro, bukan, Pak? Oke, betul ya. Jadi itu yang kedua itu Ki Hajar Dewantoro. Dan yang kiri bawah, ayo, siapa? Muhammad Hatta. Betul ya, Sally. Yang kiri bawah itu Muhammad Hatta. Yang kanan bawah? Mas Mansur, Pak. Mas Mansur, Pak. Betul ya, mantap semuanya ya. Emang jago kalian. Oke ya, kita next. Oke ya, jadi di sini untuk tujuan dari Putra itu sendiri, di sini ada 2 versi. Yang pertama dari versi Ir Soekarno, dan yang kedua dari Jepang. Nah, dari versi Soekarno itu sendiri di sini adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Jadi segala yang sudah
dihilangkan oleh Belanda atau dirobohkan bangunannya, budayanya itu dikembalikan lagi di sini menurut versi Soekarno. Dan untuk sementara dari Jepang sendiri di sini tujuannya adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Jadi untuk tujuan Jepang untuk itu ya, untuk membantu perangnya juga. Dan di sini juga Putra sendiri mempunyai 11 kegiatan ya. Jadi untuk salah satunya sendiri di sini kegiatannya adalah mempengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda. Lalu ada mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, langsung ada memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, lalu serta mengintervensikan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Jadi untuk kegiatannya nggak jauh-jauh dari bidang-bidang seperti itu. Oke, ya next ya. Oke, di sini yang Bapak udah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu Gerakan 3A. Jadi Gerakan 3A ini merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Dan organisasi ini sendiri berdiri pada bulan April 1942, dan pemimpinnya adalah Mr. Samsudin. Oke, next. Dan di sini tujuan berdirinya Gerakan 3A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Dan untuk semboyannya itu sendiri adalah yang pertama Nippon Jaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Dan untuk menunjang gerakan ini dibentuk juga Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Soekarjo Wiryo Pranoto. Dan adapun untuk menyebarluaskan propaganda diterbitkan surat kabar Asia Raya. Dan setelah berjalannya waktu juga mulailah terungkap kedok dari organisasi tersebut, dan dari situlah mulai rakyat kehilangan simpatinya, dan akhirnya pada tanggal 20 November 1942 organisasi ini resmi dibubarkan. Jadi gitu. Nah, sebelum kita lanjut mungkin dari anak-anak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada nggak kira-kira? Belum, Pak. Saya Pak tadi, aduh lupa Oke, saya. ya. Pak Rama. Tadi apa ya? Enggak jadi Pak, saya lupa. Oke, nanti kalau ingat langsung tanya aja ya. Oh iya Pak. Oke ya, langsung kita next ke Jawa Hokokai. Ini yang tadi disebut oleh Rizwan ya. Untuk Jawa Hokokai di sini adalah namanya yaitu Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Itu sama kayak kerja bakti bukan Pak? Oh beda, sama. Jadi untuk Jawa Hokokai itu lebih mirip ke Putra. Jadi nanti Bapak jelasin selanjutnya, oke? Oh iya, baik Pak. Oke. Nah, di sini Jepang sendiri mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Nah, organisasi ini diperintah langsung oleh Kepala Pemerintahan Militer Jepang atau Gunsei Ikan. Nah, di sini latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putra lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Nah, di sini jadi untuk latar belakang sendiri lebih mirip Putra, tapi kan gara-gara Putra itu lebih memihak kepada Indonesia daripada Jepang, akhirnya Jepang memutuskan untuk membubarkan Putra dan membentuk Jawa Hokokai. Nah, terus oleh karena itu juga Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Terus, bentar. Dan di sini juga untuk Jawa Hokokai mempunyai beberapa kegiatan ya. Jadi untuk yang pertama di sini, untuk kegiatannya melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintahan Jepang. Untuk kegiatan pertamanya. Yang kedua, memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa. Yang ketiga, memperkukuh pembelaan tanah air. Itu untuk kegiatannya. Oke, bisa langsung kita next aja ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada Chuo Sang In atau Badan Pertimbangan Pusat. Gambarnya itu oke, langsung next. Nah, di sini untuk jadi latar belakangnya ketika pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum nasionalis Indonesia protes kepada Jepang, dan Jepang menanggapi protes tersebut. Perdana Menteri Toyo lalu membuat kebijakan seperti berikut. Itu yang pertama, pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sang In. Lalu pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan Susang Ikai atau daerah. Lalu tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen. Dan yang selanjutnya pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu?
teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut. Saya Pak, Oke, Mas Tama. Jepang itu kan penjajah ya Pak. Kok dia Iya. memberikan janji kemerdekaan sih Pak? Ya, itu Bapak izin jawab ya. Jadi, kenapa kok Jepang memberikan janji kemerdekaan padahal dia kan penjajah juga. Nah, itu kan seperti yang kita bahas kemarin-kemarin ya. Jadi, adanya perlawanan dan lain-lain gitu. Mungkin itu bisa diterima? Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, kita next ke nah, ini yang terakhir yaitu Majelis Islam ala Indonesia. Oke, next. Oke ya, jadi Majelis Islam ala Indonesia ini merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Nah, untuk pendirinya itu sendiri adalah Ki Hajar Mas Mansur dan kawan-kawan. Dan organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang dikarenakan merupakan gerakan yang anti Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Nah, meskipun demikian, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak dari organisasi itu sendiri. Oke ya, jadi mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan? Lagi dari teman-teman? Kalau saya tidak, Pak. Oke ya, jadi untuk materinya kita sudah sampai pertemuan ini sudah kita bahas semua. Nah, mungkin untuk mengecek seberapa paham kalian seberapa kalian menangkap materi pada siang hari ini, Bapak mungkin akan mengetes sedikit, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti Bapak kan udah pertanyaan, siapa boleh menjawab, siapapun nanti, atau nanti Bapak akan tunjuk. Jadi untuk mereview materi kita pada hari ini. Jadi apakah kalian siap? Siap lah, Mas Siap. Angga. Siap, Pak. Bersiap Pak. Oke ya. Jadi ini Bapak anggap pertanyaan rebutan aja. Jadi siapapun yang duluan Anda dapat poin. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama di sini, apa tujuan dari organisasi Putra? Ayo. Bagi Indonesia atau bagi Belanda, Pak? Bagi Jepang, Pak? Dua-duanya boleh. Yang Kalau penting bagi tujuan dari kalau bagi Indonesia untuk menghidupkan kembali apa yang peninggalan Belanda. Nah, kalau untuk bagi Jepang itu untuk memusatkan potensi rakyat Indonesia, Pak. Oke ya, jadi jawaban Rizwan betul. Jadi tujuannya kan yang pertama kan untuk membangun kembali yang telah dirobohkan Belanda, lalu yang kedua untuk potensi lah intinya, juga untuk perang juga untuk Jepang. Dan untuk yang pertanyaan kedua, ayo. Siap, Ren? Ya Pak. Oke ya. Nah, di sini mengapa gerakan 3A hanya bertahan sebentar dan apa sih penyebabnya? Ayo. Karena A-nya 3 Pak. Karena A-nya 3. Kalau A-nya 6 lama Pak. A-nya lama. Oke ya. Bukan itu Mas Rama. Ayo coba jawab beneran. Oh ya. Oh, karena tidak menguntungkan Jepang Pak, lebih berpihak ke Indonesia. Mungkin ada jawaban yang lain? Sally sepertinya tahu Pak. Sally, mana Sally? Halo? Halo, Pak. Yuk, jawabannya apa yuk? Apa ya, Pak? Saya nyerah aja deh, Pak. Nyerah. Oke ya, jadi jadi mengapa kok gerakan 3A tidak bisa bertahan lama? Yang pertama itu kan ya karena sudah terbongkar kedoknya gitu loh. Jadi kan kedoknya kan ya hanya mencari simpati doang. Nah, akhirnya pun rakyat kehilangan simpatinya gitu. Jadi akhirnya organisasi ini pun dibubarkan. Jadi tidak menguntungkan Jepang lagi. Oke, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, nah, apa latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai? Jadi tadi Bapak dijelaskan apa latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai. Atau Bapak tunjuk nih. Bisa coba. Untuk itu, Pak. Untuk mensejahterakan masyarakat Jawa. Sayangnya jawabannya bisa kurang tepat nih. Jadi latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai? Nah, latar belakangnya itu karena dari
organisasi putra itu sendiri, lebih pro kepada Indonesia. Nah, oleh sebab itu Jepang akhirnya membubarkan putra, lalu membentuk Jawa Pokai. Jadi gitu Manisa. Ya. Oke, baik, Pak. Membuat propaganda agar rakyat Indonesia itu percaya kepada Jepang dan memberikan dukungan penuh kepada Jepang. Nah, padahal kan kita semua juga tahu kan itu hanyalah kedok, jadi semua itu hanyalah kedok, jadi semuanya akhirnya perlahan pun terbongkar. Seperti yang kita bahas kemarin itu respon yang pertamanya percaya kepada Jepang, akhirnya mulai sadar bahwa itu hanya akal-akalan Jepang. Nah, akhirnya ya semua itu terbongkar gitu. Jadi disudahi untuk materi pelajaran pada siang hari ini. Gimana teman-teman, anak-anak? Ya Pak. Ya, Pak. Ya, Udah pulang. mumpung ini jam terakhir ya, jadi kalian mungkin dapat ngantuk juga, bisa pulang, istirahat, pas rupi ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Mungkin Rama bisa memimpin menutup doa. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke ya, makasih teman-teman semua, anak semua, semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap Gosok gigi. gigi. Oke ya.